menggelorakan semangat kepahlawanan. Ketika kita bicara tentang semangat kepahlawanan, hal ini tidak akan lepas dari sejarah. Karenanya, jangan pernah melupakan sejarah. Ini saya berikan ilustrasi gambaran tentang dua tokoh yang mungkin kita kenal, yaitu sebuah lukisan imajiner. Ini beliau adalah orang tua kita, mbah-mbah kita, ya, bapak bangsa, di mana di samping kanannya tertulis, dulu ada negara maritim terbesar di dunia bernama Majapahit. Jangan sampai kelak anak cucu kita membaca sejarah, dulu ada negara kepulauan terbesar di dunia bernama Indonesia. Dan kita hidup di era Indonesia ada. Jangan sampai Indonesia ini musnah. Mengapa? Karena kita saat ini berada di perang generasi keempat. Kita lihat liputan sejarah begini, Kak. Pada hakikatnya kita adalah bangsa tangguh. Terbukti nenek moyang kita, ya, pada abad ke-8 sudah mampu membuat Candi Borobudur. Ya, ini adalah sebuah pesan 13 abad yang lalu kepada kita generasi saat ini bahwa nenek moyang kita adalah bangsa tangguh. Apa itu bangsa tangguh? Bangsa tangguh itu sifatnya seperti tawon atau lebah, yaitu semangat membangun, tapi kalau diusik dia rela mati untuk negaranya. Itu adalah sifat tawon. Bahkan begitu mulianya sifat tawon atau sifat lebah ada di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nahl, surat tentang tawon atau lebah. Ketika bicara sejarah, kita tidak bisa melepas sejarah seperti yang pernah dibuat, ya, mohon maaf ini bukan mengoreksi, ya, tentang kamus sejarah Indonesia yang pernah dibuat oleh salah satu kementerian, di mana dibuat mulai tahun 1900 sampai dengan saat ini. Kemudian ada beberapa tokoh nasional dihilangkan, juga ada tokoh-tokoh lain yang dimunculkan. Ironisnya, tahun Indonesia itu dipenggal di tahun 1900. Padahal jauh sebelum itu, pada abad ke-8, bahkan sebelumnya, nenek moyang kita sudah memiliki peradaban yang luar biasa. Artinya, ketika kita berbicara sejarah, tidak bisa dipenggal di tahun 1900 atau pada saat era kemerdekaan saja, atau era sebelumnya. Tapi kita ambil dari prasejarah, kemudian sejarah Sriwijaya, Majapahit, kemudian abad ke-8 dibangunnya Candi Borobudur, yang dunia pun mengakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Ini bukan main-main, ini luar biasa sekali. Hingga saat ini. Nah, dalam segmen-segmen sejarah ini, kita akan ambil simpul-simpul yang terdekat, yaitu di era kemerdekaan. Nah, dalam era kemerdekaan ini terjadi peristiwa. Setelahnya, yaitu 10 November, yaitu Hari Pahlawan. Nah, di sini pada saat segmen inilah nantinya akan dijelaskan bagaimana peristiwa-peristiwa sebelum sampai dengan peristiwa terjadi, sampai dengan kedepannya, serta nilai-nilai apa yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut. Namun pesan saya, ketika kita bicara sejarah, kita lihat segmen mana kita bicara, namun jangan melupakan kita punya akar sejarah yang panjang, juga kita punya rencana ke depan, yaitu sampai 2045. Insya Allah apabila kita selamat sampai dengan 2045, maka Indonesia akan abadi selamanya. Mengapa? Karena kita merdeka berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, bukan berkat rahmat negara manapun. Artinya, insya Allah selama dunia ini ada, maka Indonesia tetap ada. Itu harus kita yakini
dan itu harus kita imani. Itu saja sebagai pemantik dari saya. Semoga dari sejarah, dari semangat kepahlawanan ini menjadi semangat buat kita semua. Karena ketika bicara kepahlawanan itu seperti halnya mengobarkan, ya, mengobarkan, bukan mengisi bejana. Kalau mengisi bejana itu akan penuh, tapi kalau mengobarkan dia akan semakin besar. Ya, semangat kepahlawanan itu akan selalu mengobarkan semangat di dada anak-anak bangsa.